Anggota TP2D sendiri itu ada berapa, Pak? Mulai awal ada 11. Ya, sekarang? Orang sampai sekarang masih 11. Bisa disebutkan, Pak, ketuanya dan lain sebagainya? Untuk anggotanya secara detail saya tidak hafal, lebih ketuanya yang saya tahu itu Mas Yunus, anggotanya ada Mas Abdallah Muhammadun, Pak Urip, ada Pak Kandi, 11 Pak Toat, siapa saja ada Pak Bambang, termasuk Pak Joko Supratno itu ya? Joko Supratno itu juga masuk di 11. Pak, itu kok ada salah satu media di Blora ikut TP2D, perannya seperti apa, Pak, itu, Pak? Ya, kalau saya menilai kan karena ketidaktahuan teman-teman jurnalisnya di kebijakan TP2D itu, kalau nggak tahu ya kita maklumi lah teman-teman orang belum tahu. Kalau sudah tahu ada regulasinya dan ada dasar hukum yang dipakai kebijakan untuk pembentukan itu, insya Allah teman-teman biasa malah mendukung sekali karena di sana ada tujuan untuk percepatan dalam mencapai visi misi yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Oh gitu. Ya. Mungkin sekilas bisa diceritakan terkait awal adanya TP2D, Pak? Ya, pengetahuan saya karena target 5 tahunan yang diamatkan dalam RPJMD itu untuk sarangan bangun biro, ini kan konsep baru yang namanya konsep sarangan. Itu ada keterlibatan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai Blora yang unggul dan berdaya saing. Nah, untuk mencapai itu pemerintah membentuk tim percepatan. Ini gunanya untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang harus dituntaskan oleh tugas bupati. Sementara tugas bupati kan tidak mungkin bupati akan menangani sendiri, lewat tangan kanan beliau yang ada di UPD. Ada 45 program unggulan yang beliau harus laksanakan di 5 tahun ke depan dalam RPJM. Untuk itu beliau butuh tim percepatan. Awal mulanya begitu. Sejauh ini seperti apa gebrakan TP2D sendiri, Pak? Kalau saya lihat karena beliau punya tugas untuk mengawal, tentu kerjanya tidak sama dengan teman-teman di OPD. Karena TP2D tugasnya adalah melihat dari laporan-laporan kerja yang dilaksanakan oleh OPD, dan nanti di sana ada target indikator yang kurang. Beliau mau mereview dari laporan OPD itu, dan laporannya disampaikan hanya kepada bupati karena mereka bertanggung jawab pada bupati. Gitu. Mungkin capaian TP2D sendiri yang paling menonjol bisa disebutkan, Pak? Banyak hal yang ketika ada Pak Bupati harus untuk di kemiskinan harus segera disupport, mana yang OPD yang harus cepat-cepat mentargetkan belum tercapai, seperti Blora mengaji itu kan salah satu hasil kajian teman-teman TP2D. Satu bisa 2 sarjana dari kinerja mereka OPD untuk segera
merealisasikan program-program unggulan Pak Bupati. Pak, gebrakan TP2D sendiri di tahun 2022 ini apa, Pak? Sejauh yang saya lihat, mereka akan merapatnya di OPD itu karena ada sesuatu yang harus dibicarakan pada OPD. Ini salah satu, menurut saya ini gebrakan mereka, ada pendekatan secara kultur maupun secara personal agar tidak terjadi kesan tem P2D menjadi tem seperti tem inspektorat, bukan. Mereka justru malah akan memberikan motivasi pada OPD, ini loh kita punya tugas Pak Bupati, mohon ini segera ada percepatan. Pendekatannya pendekatan persuasif lah, tidak nanti sudah lewat tahun baru dievaluasi, udah kalau itu namanya akan kehilangan momen untuk mengingatkan OPD. Itu tugasnya model per divisi atau sistem model kayak keroyokan gitu, Pak? Kalau tim di situ kami serahkan pada teman-teman TP2D karena beliau adalah diberi kekuasaan oleh pimpinan, oleh Pak Bupati dalam ini. Sementara ini dibuat per divisi, nanti tidak ada, boleh juga tidak memungkinkan kalau dalam menyelesaikan permasalahan ketika divisi yang dimaksudkan ketika itu tidak ada tugas dari Pak Bub, bisa juga meminjam mereka untuk turun rembuk yang menyelesaikan secara keroyokan. Itu sejauh ini yang untuk pola kerja selama yang saya tahu berdasarkan pengelompokan divisi. Pak, anggota TP2D sendiri itu ada berapa, Pak? Mulai awal ada 11. Ya, sekarang? Orang sampai sekarang masih 11. Bisa disebutkan, Pak, ketuanya dan lain sebagainya? Untuk anggotanya secara detail saya tidak hafal, lebih ketuanya yang saya tahu itu Mas Yunus, anggotanya ada Mas Abdullah Muhammadun, Pak Urip, ada Pak Andi, 11 ada Pak Toat, siapa saja, Pak Bambang, termasuk Pak Joko Supratno itu ya? Joko Supratno juga masuk di 11. Pak, itu kok ada salah satu media di Blora ikut TP2D, perannya seperti apa, Pak, itu, Pak? Untuk apa, Pak, itu, Pak? Itu kewenangan pimpinan, untuk perannya apa, beliau yang ditugasi oleh pimpinan, kewenangan beliau yang memberikan jawaban tentunya. Kalau sampai pertanyaannya sampai di situ, itu tidak kewenangan saya untuk. Oh gitu. Pak, hubungan TP2D sendiri sama Bapeda itu seperti apa, Pak? Kalau TP2D, kalau dia kan tim percepatan, sementara di Bapeda kan tim perencanaan pembangunan, ya semua punya fungsi masing-masing. Kami di perencanaan ada evaluasi, ada pengendalian, ada satu lagi tambah fungsi litbang, penelitian dan pengembangan. Punya fungsi yang berbeda-beda dan satu sama lain saling melengkapi. Pak, ini itu di media sosial itu rame terkait honor TP2D. Mungkin sedikit bisa dibocorkan berapa bulanan mereka dari? Mungkin kalau teman-teman tahu honor mereka, teman-teman malah jumlah ya, karena tugas dan beban yang dia lakukan selama ini saya lihat ya, dengan namanya semacam gaji atau upah yang diterima, menurut saya ini karena memang masih sesarangan bangun Blora, jumlahnya tidak lebih dari 5 juta kan, pasti tidak lebih dari 5 juta. Berarti di bawah 5 juta itu ya? Ya, 5 jutaan sekitar itu. Oh Pak, ini terkait persoalan Blora yang paling menonjol, salah satunya terkait infrastruktur, terkait bansos, salah satunya BPNT sama pupuk. Peran TP2D sendiri itu sejauh mana, Pak? Nah, ini yang perlu panjenengan ketahui. Jadi antara percepatan
pembangunan yang dilakukan oleh TP2D dengan pupuk itu kan hal yang berbeda. Dia itu ngawal yang kebijakannya Pak Bupati. Memang ada urusan Pak Bupati untuk penyediaan pupuk, kemudian kelangkaan pupuk. Nanti ada apa namanya, bukan menurut saya bukan tugasnya TP2D lagi, karena tugas utamanya dia adalah untuk membantu Bupati dalam percepatan pembangunan di daerah yang sudah diberikan oleh Bupati ke PDOPD itu. Oh gitu. Pak, itu di media sosial itu menyebutkan bahwasanya persoalan kemiskinan di Blora itu tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Itu adanya TPD 2D itu kok menurut mereka itu tidak ada pengaruhnya. Jenengan selaku Bapeda sendiri tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, namanya kemiskinan itu tidak Blora saja yang mempengaruhi kemiskinan, banyak hal lah. Kalau nanti kehadiran TP2D langsung kemiskinan berubah, walah ajib, saudara nggak bisa juga. Iya, siapa yang bisa? Kemiskinan kan banyak hal yang mempengaruhi. Tidak hanya begitu masuk terus berkurang, jadi bupati langsung berkurang, itu ajib. Maka bupati punya konsep sarangan bangun Blora, dan kita ada program sesarangan untuk peningkatan kekurangan, itu salah satu ikhtiar. Kami mohon teman-teman jurnalistik juga punya peran di sana untuk selalu berperan aktif. Kalau ada yang miskin, kita infokan agar mereka tidak termarginalkan. Itu tugas kita bersama. Oh iya Pak, TP2D sendiri apa bedanya dengan DRD, Dewan Riset Daerah? Jauh lah. Dewan Riset itu dia tugasnya untuk riset, untuk memberikan sebelum jadi regulasi dia teliti dulu, nanti baru jadi regulasi yang dipakai oleh pimpinan, oleh bupati, oleh kepala daerah, oleh instansi, menjadikan suatu rekomendasi yang program harus dilaksanakan. Kalau TP2D dia akan sebatas melihat, mengawasi program-program yang harus dilakukan oleh PD, yang target dan indikatornya sudah ditetapkan dalam RPJM. Pak, beda. Menurut jenengan TP2D sendiri apakah Blora perlu, Pak? Kalau saya orang Bapeda, saya malah terbantu karena satu, untuk tim percepatan itu di Bapeda membutuhkan indikator yang harus digunakan alat ukur ini tercapai atau belum, ini perlu percepatan, dan ini perlu usaha keras untuk mencapai itu. Menurut saya, bagi saya pribadi sangat kami butuhkan, kecuali memang bertugas untuk percepatan dan sekaligus kami ada alat yang kami bisa gunakan untuk bersinergi. Nah, ini ada laporan, ini bisa dibantu enggak untuk percepatannya.